Oke, selamat sore untuk kita semua. Apa Sore. kabar di sore hari ini? Kapris, apa kabar? Siap, baik kakak. Kak Hendra, Siap, siap Kak. Kak Sofi, Ya, selamat sore kakak. sore. Kak Anton, baik, Kak Anton ini sibuk terus dia sama Kak Alim. Oke, jadi baik kakak-kakak sebelum kita mulai kegiatan kita di sore hari ini, karena memang kita baru 5 peserta, karena memang untuk yang lain, peserta yang lain, memang mereka lagi di rumah duka, di kakak kita, kakak Ignas. Terus kakak-kakak yang lain ada lagi pimpin pertandingan. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya yang memimpin saja menggantikan Kak Edi. Mungkin Kak Apris bisa pimpin kita di dalam doa. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan. Jadi selamat sore. Halo, Sore. bisa dengar jelas sama suara kok? Jelas Kak. Oh ya. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini dalam agama kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Doa mulai. Puji syukur Tuhan, kami hantarkan ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih karunia Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kami, sampai pada jam sore hari ini, di mana kami sekelompok kecil, guru-guru olahraga, mau melakukan Zoom atau BIMTEK bersama. Kiranya Tuhan menjaga melindungi kami dari awal kegiatan ini sampai pada akhir kegiatan. Hanya ini Tuhan permohonan kami antarkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, terima kasih Kak Apris. Siap. Ya, izin share. Kelihatan? Bagaimana kakak-kakak sudah tampil? Sudah kakak, sudah tampil. Oke, jadi baik kakak-kakak di sore hari ini kita masuk di refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJK. Jadi ini tatap maya yang ketiga untuk kekuatan pemahaman dua, yaitu menyangkut dengan modul 1.1 yaitu refleksi. Jadi di sini sebentar kita akan coba untuk merefleksi kegiatan-kegiatan kita dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 ya yang kita sudah lewati. 3.1, sorry. Oke kakak-kakak, selanjutnya di sini kesepakatan bersama yang kita sudah sepakati bersama. Itu yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima maksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan yang ketujuh gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kesepakatan-kesepakatan ini kakak, ini sebenarnya dalam proses pembelajaran kita di kelas juga, sebelum mulai kita harus membangun kesepakatan bersama juga dengan siswa. Kalau bisa siswa sendiri yang memberikan ini masukan dari kesepakatan. Nah, tujuan dari kita di sore hari ini adalah yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada murid secara efektif
bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, capaian akhir pelatihan kita yaitu bagaimana kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, capaian khusus dari pembelajaran ini kakak-kakak, setelah kita menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, di sini peserta diharapkan mampu yang pertama itu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak-kakak, kemarin kita sudah pelajari awal pertemuan kita, yaitu di situ ada bermacam-macam refleksi. Nah, refleksi itu kalau bisa kakak-kakak bisa menggunakannya pada saat kegiatan atau proses belajar mengajar di kelas. Jadi ada bermacam refleksi itu kita bisa gunakan. Kak Apris mungkin mau bertanya, ada resen? Siap. Tidak, Kak. Ada salah tekan. Oh iya, siap. Tapi masih ingat kemarin refleksi yang kita pelajari? Ada di situ framework buton, mungkin dengan pertanyaan apa, terus apa, sekarang apa ya. Nah itu kakak-kakak bisa gunakan itu. Ada juga refleksi tentang framework Gibbs. Bagaimana kita deskripsi apa yang terjadi. Terus mungkin perasaan yang kedua, apa perasaan yang ada. Yang ketiga evaluasi. Yang keempat analisis. Yang kelima konklusi. Dan yang keenam itu rencana tindak lanjut. Ya, mungkin kakak-kakak bisa buka kembali nanti modul untuk kakak-kakak bisa pelajari ulang refleksi itu. Karena refleksi ini sangat penting untuk kita, khususnya kita sebagai guru PJOK. Jadi setiap kita melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, itu wajib untuk melakukan refleksi ya. Sehingga kita bisa memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Entah itu peserta didik maupun kita sebagai guru. Baik kakak-kakak, saya lanjut. Nah, di sini kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak-kakak kemarin sudah berapa kali pertemuan itu, kakak-kakak sudah menulis refleksi yang kakak-kakak sudah upload di LMS masing-masing. Nah, di sini bagaimana kakak-kakak bisa menganalisis tulisan refleksi dari kakak-kakak. Nah, agenda kita ada dua, analisis tulisan refleksi. Yang kedua, kita saling berbagi hasil analisis kita. Bisa ya kakak-kakak? Ya, bisa kakak. Ya. Apakah untuk refleksi ini Kak Sofi sudah mempraktekkan di sekolah? Kalau Kak Sofi, Iya kakak, bagaimana kakak? saya bilang ini refleksi ini apakah Kak Sofi sudah terapkan, sudah praktekkan di sekolah? Sudah kakak, sudah diterapkan setiap saat pembelajaran kepada anak-anak. Wah, luar biasa. Kasih jempol untuk Kak Sofi. Untuk Kak Apris, wah ini agak berat Kak Apris. Siap, Kak. Sudah juga, Kak. Sudah? Ya. Tapi kami sekarang ada sementara Mm-mm. tengah semester karena di sekolah ada mid semester lagi ini yang Oh, ada sementara berjalan di semester ya? ya. Ya. Ya.
Untuk penjas, ini tertulis. Praktek kakak. Praktek ya? Iya, ya. Wah, mantap praktek ya. Kak Hendra, Tertulis juga. tertulis ya untuk ujiannya. Kakak. Kalau SMA belum ini. SMA belum mulai ini. Tapi Kak Alin di sekolah itu dia paling semangat nih, Kak Alin kantor loh. Halo Kak Alin, Halo kakak, ada suara nih. Kanton, Siap. Kanton kurang semangat hari ini. Oke kakak, kita masuk analisis tulisan refleksi kita. Nah, di sini kakak-kakak ada pertanyaan yang untuk kakak analisis dari hasil refleksi kakak-kakak. Di sini kurang ada 6 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang tulis? Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Nah, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Nah, hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJK yang reflektif? Nah, siapa yang bisa membantu saya? Jadi baik kakak-kakak, silakan kakak-kakak menulis pertanyaan-pertanyaan ini di kolom chat saja. Kakak-kakak menulis pertanyaan di kolom chat. Di sini ada 6 pertanyaan. Jadi waktu kita mungkin untuk menulis dari 6 pertanyaan ini 10 menit. Nanti setelah itu baru kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dan membagi refleksi masing-masing. Bisa kakak-kakak? Siap kakak. Oke, kakak silakan lihat di itu. Mungkin saya akan coba copy pertanyaan-pertanyaan ini. Izin bertanya kakak. Terkait untuk refleksi ini, apakah kita bisa jawab langsung atau harus menulis di Ya, kolom chat? oh bisa. Untuk yang mau menjawab, bisa langsung menjawab sambil menjawab dari mungkin kakak Anton. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa menulis di kolom chat ya. Sehingga teman-teman yang lain bisa membaca tulisan refleksi dari kita ya. Dengan 6 pertanyaan yang ada ini. Oke, kakak Anton saya persilakan untuk berbagi.
Oke, refleksi yang terima sudah kasih. dilakukan dengan pertanyaan yang sudah ada ini. Silakan Pak Oke, Anton. terima kasih kakak. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Oke, mungkin jawabannya menulis refleksi adalah proses yang sangat penting untuk memahami sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari. Mungkin ketika kita dalam proses belajar, tetapi ketika kita dalam proses memberikan pembelajaran, berarti kita melakukan apa namanya refleksi terhadap peserta didik sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang kita ajarkan. Nah, kapan kita melakukan refleksi? Yang pertama itu setelah setiap proses belajar mengajar atau setelah kita melakukan diskusi yang kedua. Dan yang ketiga itu sebelum kita memulai modul yang berikutnya. Artinya bahwa ketika kita mau melakukan refleksi itu, kita melakukan ketika setelah melakukan suatu kegiatan proses belajar mengajar. Terus yang berikut, kapan saja kita bisa menulis refleksi? Ya, kalau ditanya kapan berarti setiap kita melakukan suatu kegiatan. Terus apa-apa yang harus kita tulis di dalam refleksi itu? Kalau menurut saya, mungkin pemahaman konsep yang pertama. Ya, maksudnya konsep apakah peserta didik sudah memahami, kedua konsep mana yang masih membingungkan, dan apakah ada hubungan antara konsep satu dengan yang lain. Seperti itu mungkin dari saya kakak untuk jawaban nomor 1. Terima kasih. Oke, baik Kak Anton, terima kasih untuk pertanyaan nomor 1 tadi ya. Itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul ya. Jadi memang ya, ketika kita melakukan refleksi itu, kita melihat tingkat pemahaman dari peserta didik tadi ya. Yaitu mungkin dalam proses kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan ya. Terus tadi ya, memang untuk melakukan refleksi itu ya, setiap kita melakukan kegiatan ya. Jadi memang refleksi itu kita setiap melakukan kegiatan apa saja, bukan hanya selain dalam proses belajar mengajar, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga merefleksikan diri kita ya. Tapi memang di sini kita merefleksikan tentang kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan pembelajaran PJK ya. Oke Kak Anton, terima kasih. Mungkin Kak Anton bisa berbagi juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, yang pertanyaan yang lain. Mungkin Kak Anton bisa memilih dari pertanyaan yang ada di situ, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini. Biar kita saling menunggu kakak-kakak yang lain tulis di kolom chat. Oke kakak, mungkin saya lihat nomor 2 dia punya pertanyaan situ, bagaimana perasaan saya dalam arti kita selama kita menulis refleksi. Terus apa yang muncul di pikiran kita setiap kali kita harus memulai refleksi. Mungkin kalau dari saya mungkin perasaan saya ketika mau selama refleksi itu adalah melibatkan emosi dan pikiran kompleks.
dan pikiran umum yang muncul mungkin ketika kita refleksi begitu. Mungkin untuk apa namanya, kalau dalam refleksi otomatis di dalam kita refleksi itu kira-kira di sini ditanya apa yang muncul di pikiran setiap kali kita mau refleksi. Mungkin pasti kita semua secara sadar atau tidak sadar pasti kita akan di situ ada pikiran yang pertama perbandingan, membandingkan pengalaman belajar mungkin itu. Yang kedua mungkin ada pertanyaan mungkin di dalam pikiran kita, supaya artinya bahwa di dalam pertanyaan di situ akan muncul ide-ide baru dalam kita memahami hasil kegiatan belajar kita. Terus yang berikut ada rencana ke depan dari hasil refleksi itu, mungkin ada tindak lanjut ke depan untuk mengubah hal yang kekurangan mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, Kak Anton, terima kasih atas pertanyaan yang kedua tadi. Itu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi ya. Ya, tadi Kak Anton tadi sudah menjawab sangat luar biasa, sudah berbagi dengan kita semua. Yaitu bagaimana kita melibat emosi dari pemikiran kompleks dan pemikiran secara umum ya. Jadi pemikiran kompleks itu bagaimana pemikiran dari diri kita sendiri, dan secara umum itu kita berpikir secara luas. Hmm. Terus apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi dari pertanyaan yang kedua lanjutannya tadi? Itu yang pertama tadi kan untuk menjawab adalah perbandingannya. Ya, memang untuk dalam menulis refleksi itu kita harus membandingkan, kita harus melihat situasi dan keadaan yang ada ya. Yang kedua pasti pertanyaan. Betul sekali bagaimana pertanyaan itu kita harus melontarkan ide-ide yang sudah ada sesuai dengan apa yang telah kita lakukan dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga dari hasil refleksi kita memang kita harus melanjutkan dan harus tindak lanjut apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki sehingga ke depan kita bisa melakukannya lagi lebih baik. Oke, Kakak Anton, terima kasih atas berbaginya tentang refleksi untuk soal nomor 2. Untuk di kolom chat masih belum. Waktu kita masih lagi 5 menit. Mungkin dari kakak-kakak, mungkin selain ke Anton, ada lagi yang mau menjawab secara langsung? Halo Kakak. Iya, Kak Sofi. Ya. Silakan. Oke Kakak, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, Kak Yang Sofi. nomor 1 ini, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai hingga modul 1.3. Saya menuliskan refleksi itu di mana saya menguji diri saya sendiri, apakah saya bisa memahami modul itu sampai di mana, sehingga saya bisa membuat refleksi untuk diri saya sendiri. Itu. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi? Menulis refleksi itu sebenarnya bisa kapan saja sih Kakak kita menulis refleksi, itu kan bebas. Ada refleksi untuk diri kita sendiri, terus ada refleksi untuk peserta didik. Sebenarnya bebas untuk kita melakukan refleksi, tapi kita harus tahu refleksi itu sampai di mana. Contohnya, setelah kita mempelajari modul itu, kita kembali bertanya, apakah modul 1.1 saya sudah mengerti atau belum? Terus yang berikut 1.3. Kita harus menguji diri kita sendiri sebagai guru.
Terus apa saja yang kita tulis dalam refleksi tersebut. Kita mengulang lagi, refleksi itu bisa mungkin nomor 1 kita bertanya, sampai sejauh mana kamu bisa mempelajari modul tersebut. Terus yang kedua, apa-apa saja yang kamu pelajari dalam modul itu. Itu kita bisa menjadikan refleksi untuk kita. Terus yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Perasaan saya selama menulis refleksi itu ya mungkin yang selama mengikuti kegiatan ini ya kadang mut-mutan begitu. Takut apakah refleksi ini sesuai atau tidak. Terus yang berikut, apa yang muncul dalam pikiran setiap kali yang harus mulai setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Ya itu tadi. Saya takut sebentar ketika saya menulis refleksi ini, ketika dibaca nanti bilang mereka seorang guru tidak bisa memahami modul ini. Nah, itu perasaan takut saya sebenarnya, tapi ketika seseorang membaca itu mereka biasa saja. Itu untuk saya. Terus hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Ini saya nomor 3, hal apa saja saya kurang memahami. Hal apa yang masih menjadi hal yang masih menjadi tantangan itu apa ya? Terutama untuk diri saya sendiri, yaitu dalam menulis refleksi itu kadang saya kurang menguasai. Ketika menguasai pembelajaran modul itu untuk melakukan refleksi untuk diri saya sendiri. Terus nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Kalau rubrik penilaian, ini yang ditanya untuk rubrik penilaian untuk peserta didik atau untuk guru, Kakak? Ini nanti untuk peserta didik kita merefleksikan ya. Ya, mungkin kalau untuk peserta didik ini kita bisa menggunakan angka untuk mereka kalau untuk peserta didik. Ya, mungkin nomor 1 tuh mereka bagaimana perasaan mereka, nomor 2 bagaimana mungkin kalau yang paling tertinggi itu mungkin nomor 10 merasa lebih bagus. Ya. Itu saja mungkin untuk saya, Kakak. Yang bisa. Baik, Kak Sofi, terima kasih. Kita jempol dulu untuk Kak Sofi. Kak Sofi, saya mau tanya sedikit mungkin. Bisa ya? Siap, Kakak. Ya, Kakak. Mungkin Kak Sofi, kita ini sudah berapa kali pertemuan awal itu kita membahas tentang ini model penulisan refleksi ya. Iya, siap, Kakak. Itu ada 7 model refleksi. Iya, Kakak. 7 model. Nah, ini kita bisa gunakan di dalam kegiatan kita. Kita bisa menggunakan dari 7 model refleksi ini. Memang kebanyakan kita selama ini melakukan refleksi dalam pembelajaran, setelah akhir pembelajaran itu, paling kita hanya berupa dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Bagaimana perasaan selama proses pembelajaran? Mungkin ada yang bisa menceritakan tadi dari awal mendeskripsi. Itu biasa yang kita lakukan di dalam. Nah, coba kita lebih mendalam lagi apa yang kita sudah dapat tentang refleksi dalam pembelajaran POJK. Itu kemarin ada 7 itu. Yang pertama mungkin yang kita sudah pelajari kemarin mungkin ada di situ segitiga refleksi itu ada yang angkat kemarin saya lihat itu di situ juga. Ada refleksi 6 topi, ada 4C, ada 4F. Itu ada kurang lebih ada 7 itu. Ada juga yang refleksi dari framework Gibbs itu bagus juga sebenarnya itu. Dia deskripsi, dia bisa menceritakan proses pembelajaran dari bagaimana perasaannya dia setelah perasaan itu terjadi, bagaimana dia melakukan evaluasi dari perasaan itu. Setelah dia evaluasi, bagaimana dia harus menganalisis
Habis itu bagaimana dia harus melakukan rencana tindak lanjut selanjutnya. Jadi mungkin untuk kita ke depan mari kita sama-sama nanti belajar. Memang ini bagian dari tantangan juga untuk kita belajar ya. Dengan saya lihat berbagai macam kesibukan. Memang di tahun ini saya lihat hampir semua Bapak Ibu guru sangat sibuk sekali, termasuk saya sendiri juga, di mana mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan masa depan kita masing-masing ya. Oke, Kak Sofia, Iya, siap Kakak. Pak, ya nanti coba buka kembali modul-modul, ada waktu, silakan baca-baca kembali, karena ini Siap-siap. menyangkut dengan kita. Kita akan membawa ini semua nanti sampai kita pensiun, nanti sebagai guru PJOK ya. Siap Kakak. Ya. Dulu saya juga, yang saya tahu ini hanya statis dinamis saja. Yang penting anak-anak bergerak sudah selesai. Iya. Padahal refleksi ini juga penting untuk kita bisa perbaiki ya. Oke, mungkin kakak-kakak yang lain, saya coba lihat di kolom chat. Di kolom chat juga masih belum, mungkin masih menulis. Mungkin ada yang mau menjawab lagi secara langsung. Kak Alin, wahai. Ya, Ya. Oke, jadi baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya mengulang lagi apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Anton sama Kak Sofi. Mungkin dari nomor 1 sampai nomor 2 itu bagaimana saya menulis refleksi. Yang pertama, saya menulis refleksi itu mungkin sama seperti yang mereka juga lakukan, itu setelah selesai membahas tentang modul 1 sampai modul 1.3. Itu akan membantu mengingat dengan jelas materi yang baru saja dipelajari. Seperti itu. Terus apa saja yang ditulis? Yang saya tulis itu memperbaiki apa yang kurang dari modul 1 sampai dengan modul 3. Terus yang berikut itu tentang bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Mungkin sama seperti apa yang dijelaskan oleh Kak Sofi, itu perasaan-perasaan takut, perasaan tidak percaya diri tentang apa yang sudah dijelaskan. Terus yang berikut, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Mungkin itu agak sedikit kesulitan untuk berpikir dalam waktu yang cepat gitu. Terus yang ketiga, apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Kalau yang ketiga ini mungkin pemahaman tentang struktur. Terus yang kedua itu kemampuan mengekspresikan perasaan. Yang berikut, hal apa yang masih menjadi tantangan. Terus itu menghubungkan teori dengan praktek. Yang berikut, menulis secara ringkas dan jelas, menarik kesimpulan dan bermakna, konsisten dalam menulis refleksi. Mungkin itu saja. baik Kak Alin, terima kasih. Kita jempol dulu untuk Kak Alin. Oke, jadi baik. Kak Alin tadi dia sudah, yaitu bagaimana saya menulis refleksi, yaitu bagaimana setelah selesai pembelajarannya. Oke, memang ini refleksi ini, yaitu bagaimana kita harus berpikir, kita harus betul-betul merasakan, membayangkan, yaitu apa yang kita sudah lakukan, yaitu dari awal proses pembelajaran hingga akhir, dan bagaimana rencana kita untuk istilahnya rencana tindak lanjut untuk melakukan atau memperbaiki
apa yang sudah kita refleksikan. Tadi Kak Sofi juga tadi sudah menjawab bahwa refleksi itu tidak hanya dilakukan pada saat kita melakukan proses pembelajaran di PJK, tetapi kita bisa gunakan di dalam diri kita sendiri, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk Alin. Saya coba cek di kolom chat, belum juga. Silakan ada lagi mungkin yang bisa menjawab. Masih ada pertanyaan 4, 5, 6 ini. Mungkin ada yang bisa memberi. Sampai 6 habis Bisa. Pak Guru. Bagaimana Kak Anton? Habis nomor 6 ini habis materi kan. Iya, memang kita hanya 45 menit, 1 JP saja. Yang kita bahas adalah pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu menyangkut dengan refleksi dari modul yang kita sudah pelajari sebelumnya. Bagi kakak-kakak, silakan yang belum, silakan menulis di kolom chat atau bisa menjawab secara langsung, bisa langsung open mic atau bisa raise hand. Silakan. Halo Kasih Pri. Kasih Pri. Apa kabar? Oke, saya langsung saja. Kak Apris. Saya belum dengar suara Kak Apris ini. Siap, Bos. Oke, mungkin Kak Apris silakan berbagi refleksi yang Kak Apris sudah pelajari dari modul sebelumnya. Ya, Kakak. Mungkin dari saya yang refleksi nomor 1, 2, 3 tadi sudah cukup jelas, Kakak. Iya, Yang mungkin yang menambahkan sedikit mungkin di 4, 5, 6, Kak. 456 ya. Hmm. Saya coba share kembali ya. Eh, Oke. Oke, kelihatan Kak. bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Mungkin saya Ya. coba menjawab ini, Kak, tentang bagaimana kita menggunakan rubrik untuk merefleksikan kita menggunakan rubrik untuk memastikan bahwa refleksi yang mencakup semua aspek yang perlu
yang perlu dilakukan seperti kedalaman pemikiran, kejelasan, dan relevansi dalam penilaian. Mungkin dari saya hanya itu yang saya perlu tambahkan, hanya beberapa hal. Yang nomor 4, yang nomor 5 lagi, bagaimana Ya. yang nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Mungkin saya coba keterampilan apa yang mungkin dari saya, mungkin latihan teratur membaca contoh refleksi yang baik dan mendapatkan umpan balik dari orang lain. Oke. Mungkin laju yang nomor 6 juga Kak Apris. Yang nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya menjadi guru yang reflektif? Terus berlatih menulis reflektif, mendapatkan umpan balik, terlibat dalam diskusi dengan rekan sejawat, atau bantuan dari siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan dari mentor, rekan sejawat, atau tim pendidik sekolah. Itu saja mungkin yang saya bisa tambahkan gitu. Oke, terima kasih Kak Apris. Pertanyaan tadi nomor 4 ya, sudah berbagi tadi. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini ya. Jadi tadi Kak Apris sudah menjawab. Di sini saya ada catat juga. Itu bagaimana kita untuk memahami kedalaman materi yang kita pelajari ya. Ya, Ini kalau kita menggunakan rubrik untuk penulisan refleksi itu membantu sekali untuk kita bagaimana secara struktur itu bisa mencakup aspek-aspek yang penting yang bisa kita sampaikan. Mungkin seperti pemahaman materi, kasih hal baru atau hal yang lama, itu bisa kita gabungkan. Terus bagaimana kita bisa merefleksikan perasaan, pemikiran kita tentang hal yang sudah dilakukan dan hal yang akan dilakukan ke depan itu kita bisa menggunakan rubrik itu karena dia memang betul itu sangat membantu kita sehingga terarah kita punya istilah terstruktur yang kita serta bagaimana terakhir rencana perbaikan setelah kita melakukan refleksi ya. Nah, itu ketika kita menggunakan ini rubrik ya. Terus tadi yang nomor 6 tadi ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, yang memastikan saya yaitu ya bagaimana itu biasanya dari diri kita sendiri yang tahu. Di situ sebenarnya kita bisa merefleksikan diri kita sebagai guru PJOK. Ya, dari hasil apa yang kita lakukan sehari-hari. Tadi yang seperti Kak Presiden jawab, yaitu bagaimana kita merefleksikan setiap usaha pekerjaan yang kita lakukan dalam proses belajar ya. Nah, siapa yang bisa membantu saya tadi? Hampir semua tadi menjawab ya. Selain teman sebaya, teman dekat, Bapak Ibu guru di sekolah, mulai dari kepala sekolah, petugas lain khusus maupun peserta didik ya. Itu mereka semua bisa membantu kita
dalam melakukan refleksi. Oke, terima kasih Kak Apris ya. Selain itu Kak Apris, halo Kak Apris, Halo, Kak. Siap, Kak. dari yang kita sudah pelajari tentang 7 refleksi itu kira-kira refleksi apa saja yang Kak Apris sudah gunakan, sudah praktekkan? Ya, ini mungkin yang saya ini gunakan di refleksi di awal pembelajaran atau di setiap akhir materi, Kakak, tentang apa yang sudah anak-anak mengerti, apa yang belum dimengerti. Mungkin hanya merefleksikan itu saja. Atau dengan cara mengajar yang bagaimana yang mungkin anak-anak bisa lebih mengerti, cepat paham, hanya itu saja, Kak. Oke, ya. Kak Apris mengajar di kelas kelas 1 ya. Kelas 1. Atau sampai kelas 6 Kak Apris 1 mengajar? sampai 3. 1 sampai 3. Ada berapa guru olahraga ya di sekolah? Ada 2 saja, Kak. 2 ya. Ya, Jadi berbagi 1 sampai 3, 4 sampai 6 ya. ya. Oke, mantap Kak Apris. Saya coba lihat di kolom chat. Belum juga. Langsung saja. Kak Kak Hendra, bisa berbagi? Ya. Kak Supriyanto, oke lagi. Mungkin Kak Anton lagi, mungkin memperkuat lagi tentang pertanyaan yang pertanyaan nomor 3. Kak Anton, halo Kak Anton. Halo kakak. Sudah tadi nomor 3 ya? Ya, nomor 4 yang Kak Anton belum jawab. 1, 2, 3 tadi sudah ya. Nomor 4 tentang apa tuh? Nomor 4 Kak Anton. Oh, rubrik. Iya, Oke, mungkin kalau setahu saya tentang rubrik ini mungkin semacam alat ukur ya kakak? Alat ukur ya. untuk mengetahui sejauh mana istilahnya kita masuk pada hal konkret mungkin. Di situ kita ketika melakukan refleksi mungkin kita harus Iya. penggunaan rubrik itu pemahaman kriteria mungkin yang seperti tadi melanjuti dari nomor 3 itu ada perbandingan situ, terus memberi nilai, mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan. Nah mungkin setahu saya mungkin di situ bisa kita kalau alat ukurnya dia mungkin contohnya cukup, baik, sangat baik, dan ada juga perlu perbaikan. Di situ mungkin untuk rubriknya. Oke baik Kak Anton, terima kasih ya Pak Anton sudah berbagi untuk rubrik tadi ya. Pemahaman materi, rencana perbaikan tadi ya. Iya. Oke, terima kasih. Untuk mungkin kakak-kakak yang lain, belum ada yang bisa lanjut, berarti kita lanjut saja materi ya. Oke, kelihatan?
Ya memang tadi ini sebenarnya kita menulisnya di link Figma Jamboard. Hanya memang masih kakak-kakak kewalahan mungkin dengan alat-alat yang digunakan, yaitu mungkin HP, laptop mungkin. Jadi tadi makanya saya menggunakan pertanyaan jawaban langsung ataupun menulis di kolom chat. Tadi kita sudah pertanyaan-pertanyaan pemantik. Sekarang yang kedua, mari kita berbagi refleksi. Nah, pada sesi kita hari ini, kita memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Di sini kita menginvestasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Mungkin di sini Kak Alin, halo Kak Alin, Halo kakak. kemarin Kak Alin saya lihat sudah menulis, mengupload refleksi ya. Iya kakak. Mungkin Kak Alin coba membuka kembali, Kak Alin coba membaca refleksi yang Kak Alin sudah tulis. Memang untuk refleksi yang kita upload itu teman-teman lain itu tidak bisa membaca, yang bisa melihat saya saja. Jadi mungkin di sini Kak Alin bisa berbagi supaya teman-teman lain bisa melihat apa yang Kak Alin sudah lakukan. Jadi Kak Alin, Kak Anton mungkin silakan, kita 5 menit Refleksi yang mana? untuk kita bisa berbagi. Mungkin yang Kak ya, Yang yang Kak Anton satu. sudah pernah upload. Salah satu sudah. Bisa cek gitu. Ya. Sudah berapa ini? Oke, mungkin refleksi yang saya buat kemarin kakak itu di modul 1.3 tentang pertanyaan dan jawaban. Nah di situ pertanyaannya contohnya, sebelum membaca modul ini, apa yang sudah ibu bapak ketahui, pahami dan tetapkan terkait konsep berikut. Yang pertama itu student centered learning. Nah di situ Oke, kemarin jawabannya. Kak Anton, Kak Anton, Ya, siap. mungkin saya izin stop share ya. Nanti coba Kak Anton share hasil dari refleksi yang Kak Anton sudah ini upload. Saya izin ya. Ya.
Kakak-kakak sudah bisa lihat loh. Sudah Kak, sudah tampil. Oke, mungkin Sudah keli- refleksi sudah yang saya kelihatan. buat kemarin mungkin seperti ini. Yang pertanyaan serta jawaban di modul 1 titik 3 itu. Ya, di sini ada pertanyaan di refleksi tersebut bahwa sebelum membaca modul ini, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui, pahami dan terapkan terkait konsep berikut. Yaitu konsep kemarin itu kita berbicara tentang metode pembelajaran student centered learning, yang di dalam metode tersebut masih ada 9 metode. Nah, di situ ada student centered learning, pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar, di mana kemampuan, kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa yang menjadi fokus utama. Nah, itu kemarin yang saya itu kakak. Terus di situ juga tentang karakteristik perkembangan peserta didik situ, kakak bisa baca itu mengacu pada segala aspek perkembangan yang terjadi. Maksudnya yang terjadi di lingkungan sekolah tempat kita mengajar. Mungkin dari kita sebagai guru olahraga mungkin kita bersama bahwa kita identik dengan praktek, makanya situ saya tentang fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Nah, di bawah itu pertanyaan berikut lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini konsep yang mengacu pada pendekatan pengajaran yang disesuaikan pada kebutuhan, gaya belajar peserta didik, minat, dan tingkat pemahaman individual siswa. Artinya bahwa ketika kita melakukan proses belajar mengajar, kita jangan terpaku pada satu pola yang sering kita lakukan, tapi kita harus menyesuaikan dengan metode-metode baru, dalam arti bahwa menyesuaikan kebutuhan siswa. Contohnya dalam permainan bola kaki, mungkin siswa agak tidak mood pada hari tertentu, mungkin kita bisa mengarahkan dia mungkin dia bisa menjadi, kalau hobinya berbicara, kita bisa arahkan dia untuk menjadi komentator mungkin, atau mungkin sebagai wasit, dan yang pengen menjadi pemain bisa melaksanakan permainan seperti itu, kakak. Oke, baik Kak Anton, terima kasih. Masih ada lagi tuh? Ya, masih ada. Ini capek baca nih, kakak. Saya bisa lihat nih. Semoga kakak dolan bisa lihat loh. Ya, memang jelas di situ. Ya, yang kedua itu mengenai setelah membaca modul ini pengingat pengetahuan baru dan menarik apa saja yang iya. Oke Kak Anton, terima kasih sudah berbagi refleksi. Mungkin Kak Anton stop untuk share dulu. Oke, halo kakak-kakak, kita bisa buka kamera dulu. Kak Alim, Kak Anton, Kak Pris, Kak Sofi, Kak Hendra, Kak Luki, selamat bergabung. Walaupun sibuk, masih sempat untuk bergabung. Oke, kakak-kakak tadi, Kak Anton tadi dia sudah berbagi refleksi yang dia tuliskan. Hasil dari refleksi yang dituliskan tadi saya juga sudah membaca di hasil yang dia sudah tuliskan di tugas-tugas yang sudah dikumpulkan. Nah, tadi Kak Anton di situ ada jenis-jenis pembelajaran STL yang kita sudah pelajari kemarin, student center learning ya. Itu memang harus kita betul pahami tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tadi dia sudah merefleksikan memang itu modul yang kita pelajari, jadi dia harus mengulang kembali, kita refleksikan kembali. Terus yang kedua tadi pembelajaran berdiferensiasi ya.
Tadi Pak Anton juga sudah menulis, dia sudah merefleksikan. Jadi kakak-kakak, jadi itu memang tugas kita sebagai guru sudah untuk kita melakukan refleksi setiap di akhir pembelajaran ya. Oke kakak-kakak, jadi untuk pertemuan kita memang hanya 45 menit saja, 1 JP sudah berakhir. Mungkin sebelum kita akhiri kegiatan kita di sore hari ini, mungkin ada yang mau berbagi refleksi, mungkin pengalaman yang dia sudah lakukan di sekolah tentang kita sebagai guru PJK ini. Seperti apa mungkin yang sudah dilakukan. Jangan melihat salah, jangan melihat kakak orang harus seperti tadi Kak Sofi kalian bilang harus gugup, tidak ada. Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena ini kita sama seperti dengan musyawarah guru mata pelajaran ya. Ini kita guru PJK semua ini. Saya rasa kakak-kakak tahu dong guru olahraga juga ketika kuliah ya bagaimana ya. Ini kita sama, kita saling berbagi sudah. Jadi jangan sampai yang pengalaman dari kakak-kakak orang itu kami di sini juga belum dapat. Nah, itu kita bisa ambil. Kita punya segi positifnya. Sebaliknya begitu. Jadi kita saling berbagi. Nanti kita masuk di dalam mengatur atau membuat perangkat pembelajaran. Nanti kita bagaimana langkah-langkah kita dalam membuat itu supaya kita bisa sama semua juga. Nah, di sini sudah di PKG PJK ini. Supaya kita bisa sama-sama. Walaupun ya dalam membuat modul pasti isi di dalam berbeda ya. Kembali sesuai dengan ini keadaan sekolah masing-masing. Tetapi yang kita butuhkan bagaimana dia punya langkah-langkahnya itu sehingga kita bisa sama. Mungkin ada yang mau berbagi kakak-kakak? Tidak ada. Oke baik kakak, untuk kita ingat kembali bahwa nanti pertemuan kita tatap maya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin. Hari Senin dan hari Sabtu nanti minggu depan. Hari Senin itu 3 JP, 3 jam. Jadi kakak-kakak ya paling tidak harus mempersiapkan betul, membaca kembali, mengerjakan semua yang ada di LMS, sehingga pada saat kita tatap maya, itu kita semua di sini bisa aktif ya. Bisa ya kakak-kakak? Siap bisa kakak. Siap bisa kakak. Nanti untuk hari Senin, ya dari saya, sekarang mungkin saya kasih waktunya kita mulai jam 8 malam, bisa kok kak? Hari Senin saya harus ke Kupang, harus kegiatan padat dari pagi sampai sore, makanya saya harus minta waktunya di malam ya. Bisa kakak-kakak? Sebenarnya berat kakak karena memang kakak sibuk, ya kita siap saja. Lalu siap. Iya. Kalau tidak jam 8, jam 7 sudah ya. Karena ini 3 jam dia, lumayan lama juga. 7, 8, Siap. 9, 10. Iya. Kalau kita mulai jam 7 itu jam 10 bisa setengah 11 selesai itu. Ya, Oke, mungkin saya rasa itu saja. Terima kasih yang sudah bergabung. Mungkin kita bisa mengingatkan kembali teman-teman kita yang tidak sempat hadir untuk kita bisa ketemu di hari Senin. Karena untuk kegiatan ini sangat penting untuk kita ya sebagai guru PJK. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita di sore hari ini, saya minta Kak Sofi mungkin pimpin kita di dalam doa. Oke baik kakak. Ya, Kak Sofi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari Bapak Ibu Guru kita satu di dalam doa. Kita berdoa, izinkan saya memimpin secara agama Katolik dalam nama
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang pengasih dan maha penyayang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala berkat, tuntunan rahmat-Mu, di mana Tuhan telah menjaga, menuntun, menyertai kami dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini juga kami telah melakukan tatap maya bersama guru-guru olahraga. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih dalam keadaan sehat selalu. Kami juga mau berterima kasih untuk kakak fasilitator yang sudah memberikan kami materi. Tuhan terus memberi ia kesehatan, kekuatan, hingga apapun yang ia lakukan dalam tugas pekerjaannya. Tuhan Yesus boleh Tuhan sertai selalu. Engkau juga memberkati kami, kakak-kakak sekalian yang ada di rumah kami masing-masing, ataupun di mana Tuhan Yesus terus memberkati kami Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kami akan mengakhiri segala kegiatan kami. Mari Tuhan Yesus tuntun dan sertai kami agar apa materi kami telah pelajari pada sore hari ini, kami bisa mempergunakan untuk peserta didik kami di hari-hari berikutnya Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Sofi. Ya, yang terakhir kita open kamera, kita foto bersama. Kalin, Kak Leki, Kak Sipri, Kak Pres. Oke, siap. Satu, kalian belum senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas. Hati-hati jempol lo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya izin stop rekam.